Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata kuliah Manajemen Pusat Sumber Belajar, dalam hal ini Pusat Sumber Belajar Perpustakaan. Materi hari ini yaitu berkaitan dengan klasifikasi dan katalogisasi ya. Mari kita simak video ini dan nanti akan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab di aplikasi yang lain. Oke. Apa itu klasifikasi dan katalogisasi? Klasifikasi buku adalah suatu proses memilih dan mengelompokkan buku-buku, perpustakaan sekolah atau bahan pustaka lainnya atas dasar aturan tertentu serta diletakkannya secara bersama-sama di suatu tempat. Jadi yang namanya klasifikasi itu mengelompokkan ya, buku A dengan buku A, buku B dengan buku B, buku C dengan buku C. Itu namanya klasifikasi atau dikelompok-kelompokkan. Kemudian katalogisasi itu suatu daftar yang berisi keterangan-keterangan yang lengkap dari suatu buku koleksi, dokumen atau bahan pustaka lainnya. Nah, kalau katalog ini lebih ke informasi dari buku itu. Jadi misalnya saya mau mencari buku karangan Andi Prastowo. Nah, cari di katalogisasi ini ya. Jadi maka katalogisasi ini salah satu bagian dari proses pengolahan koleksi pustaka. Kemudian fungsi, tujuan, dan manfaat klasifikasi ya. Ini kita bahas klasifikasi dulu. Fungsinya itu mempermudah pemakai dalam penelusuran terhadap benda-benda yang ingin kita peroleh secara cepat dan tepat. Selain itu juga memudahkan bagi pustakawan untuk mengembalikan buku pada raknya. Jadi memang fungsinya itu mempermudah orang untuk mencari buku yang diinginkan. Adapun tujuannya di sini ada dua. Yang pertama memberikan kemudahan bagi murid. Ya, sama ya. Jadi memberikan kemudahan bagi murid. Dan yang kedua memberikan kemudahan bagi guru dalam mencari, mengembalikan dan menyusun suatu daftar bahan pustaka. Nah, jadi substansinya itu klasifikasi koleksi pustaka ini dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi pemustaka atau bagi pemakai untuk mengakses koleksi pustaka sekolah sehingga tercipta efisiensi atau tepat waktunya ya. Kita lanjutkan. Nah, adapun manfaatnya di sini ada 4. Yang pertama, pustakawan dapat menyurvei koleksi buku yang dimiliki perpustakaannya. Jadi bisa disurvei ada koleksi apa aja yang ada di dalam perpustakaan itu. Yang kedua, pustakawan dapat memilih kemungkinan mengembangkan koleksi ya. Yang ketiga, pustakawan selalu diingatkan akan kekurangan yang harus diisi dan kelebihan yang harus disiangi itu maksudnya dibenerin ya. Kemudian yang keempat, mudah mengadakan pameran mengenai masalah tertentu. Itu manfaat daripada klasifikasi. Kita lanjutkan. Nah, adapun jenis-jenis klasifikasi pustaka ini ada yang pertama klasifikasi artifisial. Apa itu maksudnya? Jadi klasifikasi ini bahan pustaka berdasarkan sifat-sifat yang secara kebetulan ada pada bahan pustaka tersebut. Jadi contohnya itu seperti bahan pustaka yang dikelompokkan berdasarkan tinggi buku, kemudian atau ukuran fisik buku. Tinggi bukunya misalnya ada yang 20 cm, ada yang 25 cm. Nah, itu dikelompokkan ke yang sama ukurannya. Jadi kan tidak pendek tinggi tidak, tapi disamaratakan. Dan seterusnya ya. Kemudian klasifikasi fundamental. Nah, ini adalah klasifikasi bahan pustaka berdasarkan
isi atau objek bukunya yang sifatnya itu tetap, atau maksudnya sifatnya itu tetap pada bahan pustaka sekalipun kulitnya itu diganti atau diubah formatnya. Misalnya buku Manajemen Pusat Sumber Belajar karangan Pak Andi Prastowo ini masih edisi 1. Nanti ada edisi kedua. Nah, itu tetap dikelompokkan menjadi atau diklasifikasikan menjadi satu tempat. Jadi ini berkaitan dengan isi bukunya. Meskipun sampul dan juga warnanya beda, tapi isinya sama atau kait maknanya atau isi dalam bukunya itu sama, itu dijadikan satu. Maksudnya seperti itu klasifikasi fundamental. Kita lanjutkan. Nah, adapun katalogisasi, tadi klasifikasi ya, sekarang katalogisasi itu pengertiannya sebagai daftar inventaris bahan pustaka dari suatu atau kelompok perpustakaan. Atau yang kedua, pengertiannya sebagai sarana temu balik bahan pustaka. Yang namanya katalogisasi tadi seperti yang saya bilang, yaitu berkaitan dengan buku yang isinya itu informasi beberapa buku yang ada di perpustakaan. Jadi dengan kita melihat katalogisasi, kita akan melihat buku-buku apa aja yang ada di perpustakaan tersebut. Nah, manfaatnya ini alat komunikasi yang menginformasikan buku-buku perpustakaan ya. Contohnya judul buku, pengarang, kota dan tahun terbit. Dan manfaat yang kedua sebagai wakil buku. Jadi kalau kita mau nyari buku Manajemen Pusat Sumber Belajar, tinggal aja cari di katalogisasinya, kemudian setelah ketemu baru kita menuju ke tempat atau letak buku tersebut. Nah, jenis-jenis katalog ini ada katalog berkas ya. Kemudian salah satu bentuk katalog yang bisa dibuat dari kertas manila atau kertas biasa. Nah, yang kedua ada katalog buku berbentuk katalog tercetak yang berbentuk buku. Dan yang ketiga katalog kartu terbuat dari kertas manila putih. Tapi yang pada umumnya yang kita sering ketahui itu katalog dalam bentuk buku ya. Jadi kita bisa memahami manfaat daripada katalog ini memberikan kemudahan kepada seseorang atau pemustaka untuk menemukan bahan pustaka ya, dan bisa membantu atau menunjukkan bahan pustaka yang dimiliki oleh perpustakaan. Nah, untuk materi katalogisasi dan klasifikasi perpustakaan cukup sekian. Ini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Ini boleh browsing ataupun boleh melihat buku dengan catatan dikerjakan di kertas atau di buku ya, bukan diketik, dan dikumpulkan sampai tenggang waktu jam 5 sore. Saya tunggu via online, bisa kirim di WA ataupun di email juga bisa, dengan email yang sudah ada di Google Classroom boleh. Jadi terima kasih untuk kesempatannya, silakan dikerjakan, dan kita juga akan membuka season pertanyaan jika teman-teman ada yang mau bertanya tentang materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.